Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series pengalaman kerja ini. Berikutnya pengalaman kerja gue yang cukup unik adalah bekerja sebagai freelance joki tugas untuk mahasiswa di luar negeri, teman-teman. Jadi gue pernah ngejalanin dua klien di dua universitas berbeda dalam waktu yang berbeda juga tentunya. Dan gue akhirnya berhenti karena emang ini bertentangan dengan prinsip gue gitu, melakukan kecurangan kan. Sebenarnya kita membantu kecurangan orang lain yang menurut gue akan ada dosa jariahnya juga gitu, dan akhirnya gue berhenti. Oke, gue jadi joki tugas ngelamar di freelance.com deh, kalau nggak freelancer.com. Terus di situ kan kayak open bidding gitu ya, ada pengerjaan tugas apa gitu, butuhkan orang di bidang psikologi gitu, karena kebetulan gue S2-nya psikologi. Terus waktu itu karena butuh tambahan juga ya, karena ini di masa nganggur yang sama di masa gue sebagai juga konten kreator kita. Akhirnya gue bidding di salah satu lowongan yang membutuhkan ahli psikologi tuh. Terus gue pede aja gitu ngelamarnya, kayak gue adalah ahli di bidang psikologi, lu bisa tanyain apapun, gue akan jawab apapun gitu. Lu nggak bakal kecewa dengan jasa yang akan gue kasih gitu. Oke, singkat cerita gue diterima, dihubungin lewat WhatsApp. Terus klien pertama gue adalah mahasiswi yang kerja gitu, dan dia ikut short course kayaknya untuk dapat sertifikasi, kayak cuman kuliah selama 6 bulan. Terus gue dapat klien itu dari Columbia University. Nah, jadi sistem di luar negeri yang gue ikutin ini adalah kuliahnya online, karena waktu itu juga lagi pandemi ya, masa setelah pandemi, dan mungkin duaan deh 2023 baru new normal gitu. Terus gue dapet ID dan paspor untuk masuk ke portal universitasnya. Gue belajar di situ, gue catetin di situ. Jadi tugas itu akan terbuka ketika kita udah nonton full materinya, teman-teman. Nah, pas itu gue ikutin semua LMS dan gue download juga materinya karena bagus banget materinya. Jadi cara pengajaran luar negeri dan Indonesia tuh beda banget gitu. Mereka tuh santai, slow, tapi substantifnya tuh kuat banget gitu. Dan ilmu-ilmu yang diajarkan tuh ilmu-ilmu yang update gitu. Kayak misalnya waktu apa ya? Ada yang gua sampai wow, ternyata oh ya. Jadi kecerdasan manusia itu akan berkembang seiring dengan waktu dan juga bergantung pada kecerdasan orang tuanya. Genetik itu selalu update gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita update ilmu pengetahuan, kita update ilmu isi kepala kita, dan itu nanti genetiknya akan menurun ke anak kita, yang mana anak kita nanti udah dapat modal kecerdasan dari kita gitu. Dan dia udah dapat modal pintarnya itu, nanti tinggal lanjutin ke selanjutnya selama perkembangan dia hidup. Ya, itu sangat mind blowing banget karena gue belum pernah dengar teori kayak itu gitu. Dan menurut gue itu dijelasin dengan membawa kayak studi literatur terbaru gitu. Wah, gue sangat, ya itu salah satu contoh betapa majunya orang bule ya. Jadi update ilmunya tuh kuat banget di situ. Terus materi-materinya tuh cukup lumayan unik, dan mereka tuh kayak YouTube sebelum YouTube itu ada YouTube transcribe gitu. Jadi pas si orang yang ngomong gitu, apapun di samping kirinya, jadi kayak video YouTube, terus di samping kirinya tuh ada teksnya gitu, teks berjalannya gitu. Jadi nanti orang yang ngomong apa, terus teksnya tuh kayak nge-highlight gitu, dan dia jalan gitu. Pas orangnya ganti kalimatnya, teksnya juga jalan gitu sesuai dengan kalimatnya. Wow, keren banget, itu sangat memudahkan pembelajaran sebenarnya. Satu kelas itu durasinya bisa lama banget ya, bisa 2 sampai 3 jam waktu itu di Columbia, dan gua jadi itu jadi salah satu alasan atau target gua untuk sekolah ya di Columbia University, karena psikologinya menurut gua bagus, dan gua nggak tahu referensi lain sebenarnya. Tapi ya lihat nanti lah ya, karena bahasa Inggris gua juga nggak terlalu terlalu bagus amat. Gua takut nggak bisa ngikutin aja, dan gua nggak tahu gimana cara dapat beasiswa untuk sana gitu. Atau skip lah itu. Gambarannya pertama kita baca materi, terus setelah baca materi nanti muncul kayak itu sistemnya kayak LMS gitu ya. Setelah baca materi terus muncul tugas apa yang harus kita lakukan, terus kita tinggal kerjain aja, dikasih beberapa pertanyaan terus kita tinggal jawab berdasarkan materi yang ditanya gitu. Cukup cukup mudah lah, karena bukan mancing orang untuk jawab susah kayak kuis gitu ya, tapi kayak kayak menguji pemahaman kita aja setelah baca materi gitu. Terus ikut ujiannya juga online. Ujiannya online jadi bisa ngeliat open book juga gitu. Terus dibayarnya, oke, dibayarnya itu sekitar 200 sampai 300 dolar USD yang dibayar melalui PayPal. Nah, di situ sayangnya ada pajak yang gede banget ya, karena dari PayPal gua transfer lagi ke BCA. Di situ lumayan juga tuh pajaknya. Jadi 200 ribu tuh waktu itu berapa ya? Sekitar 2 jutaan lah ya untuk durasi waktu sebulan. Jadi mereka kuliah tuh 6 bulan, tapi kita tuh sebagai joki tugas tuh cuman dikasih waktu sebulan doang, dan itu juga satu minggunya cuman 2 hari apa ya perkuliahannya. Terus pas ngerjain selesai, kuis selesai, dan kita nggak dapat untuk
membuat si anak ini dapat bagus atau orang yang kita kerjakan si kliennya dapat bagus, itu enggak. Selesai kontraknya dibayar. Nah, yang kedua, gue dapet klien dari upline tapi uh, di upline lebih susah lagi karena bahasa Inggrisnya tuh bukan bahasa Inggris Amerika ya. Kalau Kolombia kan bahasa Inggrisnya tuh masih American English. Tapi kalau di upline itu Inggrisnya bahasa Inggris Australia ditambah yang ngajar waktu itu sering banget orang-orang asli suku kayak suku Hawaii gitu tuh di Auckland tuh Selandia Baru tuh kayak suku asli jadi banyak bahasa yang gue nggak ngerti gitu. Wow, itu unik banget tuh. Itu pemahamannya lebih susah lagi dan pertanyaannya sekarang lebih substantif lagi dan nggak boleh ngeliat di internet gitu. Jadi gue nggak tahu cara gimana ya mungkin cek plagiarisme juga. Kalau misalnya jawab terus referensi lo dari internet itu bisa langsung ketahuan dan nilai lu nol gitu. Dan gue pernah melakukan itu sebenarnya. Terus dikomplain sama klien, tapi untungnya, jadi kan kita lewat agensi, agensi yang nyalurin kita ke klien-klien gitu. Agensinya sih ngebela bahwa ya nggak apa-apa gitu, itu salahnya mereka gitu untuk cerahin tugas ke kita. Jadi kita dibebaskan dari kesalahan itu gitu. Dan gue tetap bayar, tapi itu jadi pembuatan joki tugas terakhir gue karena gue ngerasa berdosa membantu kecurangan orang lain gitu. Yang mungkin hasil dari situ nggak berkah juga buat gue yang mana duitnya juga akan gue kasih ke keluarga gue juga kan. Jadi gue stop untuk di dua itu, tapi itu pekerjaan yang sangat unik. Nah mungkin sarannya kalau misalnya teman-teman lihat beberapa pekerjaan freelance di sana gitu, itu kebanyakan mungkin agensi kayak jasa ketik, jasa konversi, itu kebanyakan agensi dan sekarang dengan adanya AI, jasa-jasa seperti itu bisa dikerjain sama AI dengan sangat mudah. Jadi mungkin akan ke high values job ya, kayak misalnya mungkin IT programming yang mana juga sekarang ada AI-nya. Terus mungkin juga desain. Desain mungkin nggak sebagus hasil AI itu mungkin masih dibutuhkan banget ya untuk desain-desain gitu. Nah, saran gue pas lu mau dapat kerjaan di freelancer.com itu, lu pede aja gitu, ngebit kayak seakan-akan lu emang udah paling ahli banget. Sayangnya emang kalau diminta portofolio ya, kalau misalnya diminta portofolio ya lu harus nunjukin portofolio lu gitu di desain gitu. Itu bener-bener objektif pembuktian atau rekrutannya gitu. Tapi kalau enggak ya wassalam aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian pengalaman unik gua ya. Jadi joki tugas untuk klien luar negeri di universitas luar negeri juga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya dirasa berguna silahkan like, share, dan subscribe. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.